Alih-alih mendapatkan tawaran pekerjaan, malah percobaan yang didapatnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Maya Lestari, Maya, kelahiran bulan 7 tanggal 25, mendapat percobaan dari seorang pria yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karma baik apakah yang dapat menghapus karma buruknya? Kamu ngapain bawa aku ke sini? Kamu itu suruh aku ke sini untuk ikut agensi model kan? Terus yang lainnya mana? Kenapa nggak ada siapa-siapa di sini? Maya. Kamu dengar ya? Mana ada orang menawarkan pekerjaan dan menyuruh wanita cantik datang ke apartemen seperti ini? Lepas. Ya, kurang ajar. Ya ampun Maya, gue udah nungguin lo dari tadi di sini. Gue shock banget waktu lo telepon tadi. Ali tuh bilang dia itu agensi model, tapi dia... Dek, lo tuh nggak usah pura-pura ya. Lo tuh hampir aja menghancurkan hidup gue. Lo kenalin gue sama laki-laki bejat itu. Tapi Maya... Udah stop. Gue nggak mau denger apa-apa lagi dari lo. Sampai kapanpun gue nggak akan percaya lagi sama lo. Sekarang mendingan lo pergi. Mai, dengerin gue dulu. Pergi! Mai, gue tuh gak ada maksud buruk sama Mai. Maya tunggu. Maya, kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang? Ini tuh udah jam berapa? Ibu tuh khawatir banget sama kamu. Nungguin kamu dari tadi gak pulang-pulang. Maya, kok diajakin ngomong orang tua tuh jangan cuek gitu dong. Jawab. Kamu ini kan perempuan. Ibu tuh kan takut kalau kamu diapa-apain sama laki-laki hidung belang. Doa ibu sekarang terkabul, Bu. Itu hampir aja terjadi sama aku, Bu. Maksud kamu apa sih? Udah, Bu, aku mau ke kamar aja. Maya, cerita dong sama ibu. Maya. Kak Roy, Iya, tapi anehnya pas aku mimpi setan gede itu, aku tuh kayak ngerasain hal-hal aneh gitu. Ya, itu namanya tersugesti biasanya. Jadi sebenarnya gini, ada penjelasannya. Kamu udah mengalami peristiwa berat sebelumnya. Lalu peristiwa berat itu nggak ada penyelesaian. Kemudian kamu tidur menjadi bunga mimpi. Kamu tanpa sadar, alam bawah sadar itu keluar gitu. Itu namanya alam bawah sadar. Tapi aku dikatain kuntilanak. Pergi kamu! Pergi! Jangan! Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Nak? Kok aku mimpi buruk, Bu? Makanya kalau mau tidur itu baca doa tidur dulu, sayang. Halo? Hai, gue mau ngomong sama lo. Gue bisa jelasin semuanya. Kita ketemuan di taman dekat danau. Gue tunggu lo di sini sekarang ya. Ya udah ya. Dari siapa? Dea. Iya, Bu. Dia minta aku temuin di danau. Maya, ibu minta kamu jangan temuin dia. Dia tuh banyak bawa pengaruh buruk buat kamu. Udahlah Maya, kamu gak usah temenan lagi sama dia. Udah deh, Bu ya. Aku tuh tahu apa yang harus aku lakuin. Sekarang mendingan ibu keluar. Aku mau siap-siap. Dan keluar! Maya, tolong dengerin ibu. Perasaan orang tua itu gak pernah salah, Maya. Aku itu bukan anak kecil lagi, Bu. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Tapi Dea itu bukan sahabat baik. Dia itu banyak membawa pengaruh buruk buat kamu. Ibu lihat sejak kamu bermain dengan dia, banyak sekali perubahan kamu. Kamu jadi sering pulang malam, kamu jadi makin pembangkang seperti ini. Ibu nggak usah cerewet sekarang, mendingan ibu keluar. Keluar! Astagfirullahaladzim. Ibu, aku mau siap-siap keluar. Kamu mau jelasin apa lagi sih, Dea? Mai, tampar gue. Tampar gue sepuas lo. Tapi maafin gue, please, Mai. Dea mau ngapain juga sih?
Percuma juga, nggak akan ngerubah semuanya. Gue kecewa banget tau nggak sama lo. Untung kemarin gue bisa kabur. Coba kalau gue nggak bisa, gue mau ngapain? Oke, gue ngaku kalau gue salah. Tapi gue berani bersumpah kalau Aldi juga ngejebak gue. Aldi tuh iming-imingin gue supaya lo bisa jadi model. Tapi ternyata lo malah dijebak. Gue gak tahu, maafin gue ya. Mai, please maafin gue. Lo tuh sahabat gue satu-satunya, please. Udah ya, Dek. Yang udah ya udah. Untungnya kemarin gue gak kenapa-napa. Tapi lo gak bakal ngelaporin Aldi ke polisi kan? Ya mau ngapain juga lapor ke polisi. Percuma. Gue gak punya saksi, gue gak punya bukti. Untung dia gak ngelaporin. Bisa-bisa aku. Makasih ya Maya, lo udah mau maafin gue. Lo masih percaya kan sama gue? Gue mau nunjukin tempat gimana lo bisa mewujudkan impian lo jadi artis. Ya? Mau ya? Udah percayalah sama gue. Gue kan udah minta maaf. Gue gak akan ngelakuin hal yang kemarin-kemarin lagi. Makasih ya, Mai. Sebenarnya saya tuh melihat si Maya juga hampir terjebak di dunia spiritual ya. Karena ajakan teman dan segala macam yang berhubungan dengan pakai apa gitu untuk penglaris, ya kan? Dulu pas aku masih bandel-bandelnya ya, kayak pernah gitu ditawarin, tapi aku nggak mau. Oh, Karena aku nggak percaya kayak gitu-gituan. ya. Kalau emang dia sayang sama aku ya udah sayang. Berarti kalau aku pakai gituan dia sayang sama aku, bukan sayang sama akunya, Iya. tapi sayang sama tuh barang. Gue kesini. Tenang aja, Mai. Gue juga gak percaya kayak gini-gini. Udah, kita pergi aja dari sini. Tuh dulu Maya. Kata lo pengen jadi artis. Kalau dia tidak mau pasang, biarkan saja. Masih banyak orang yang mau pasang sama saya. Kalian keluar! Enggak, Mbak. Enggak, Ki, saya gak mau ya. Pasang aja langsung. Dia- Enggak apa-apa. Mbak, langsung pasang aja. Mbak. Apaan sih? Pasang, Gua nggak pasang. mau. Enggak, Mai, ya, lo harus gitu. Mak, saya nggak mau pasang, Mbak. Ya, bagus. Pasang, Mbak. Pasang. Maya, dengerin gue dulu, dengerin penjelasan Dea, dulu. gue udah gak mau denger apa-apa lagi dari lo ya. Gue itu cuma mau bantuin lo biar wujudin impian lo. Buat apa gue ngajakin lo kesini kalau bukan buat bantuin lo jadi artis? Lagian kita kan sahabatan. Kalau lo seneng ya gue seneng. Tapi kalau lo sedih ya gue sedih lah. Mai, ini tuh jalan satu-satunya supaya lo bisa jadi artis. Artis, Mai. Hidup lo tuh bisa berubah drastis. Ya udah deh. Ya udah, kita masuk ke dalam ya. Ya. Maya, Ibu udah denger apa yang kalian omongin. Kamu tuh jangan terpengaruh sama dia. Itu dosa, Maya. Ayo Maya, kita pulang. Terserah lo deh, Maya. Gue di sini cuma ngebantuin lo. Dan itu satu-satunya cara. Lagian banyak kok artis-artis yang make. Enggak, Bu. Maya mau jadi artis terkenal. Cuma ini satu-satunya jalan biar Maya bisa jadi artis terkenal, Bu. Heh, Dea! Ternyata feeling saya itu benar ya. Kamu itu cuma membawa pengaruh buruk untuk anak saya. Makanya saya nggak suka kalau kamu main sama Maya. Ibu, Dea tuh nggak salah, Bu. Dea tuh cuma pengen bantuin Maya. Udah kamu, pergi sana. Jangan pernah lagi main sama Maya. Ibu! Dea! Ayo Maya, kita pulang. Ibu tuh kenapa sih kayak gitu sama Dea? Udah. Maya! Bu, pokoknya ini terakhir kalinya ya kamu ketemuin si Dea. Ibu tuh nggak bisa kayak gini, Bu. Ibu jangan pernah ya nyalahin Dea. Dea ngelakuin semua itu demi bantu aku, Bu. Demi bantu aku untuk jadi artis. Bantu apa, Maya? Maya, dia itu bukan bantu kamu. Dia itu justru ngejerumusin kamu ke jalan yang nggak benar. Perbuatan itu perbuatan musyrik.
Bu, ibu tuh kenapa sih? Gak bisa ya, sekali aja ibu berpikiran positif. Bukannya negatif-negatif mulu ke Dea. Maya, jelas-jelas si Dea itu mengajak kamu untuk perbuatan musyrik. Itu dosa besar. Kamu mau menyekutukan Allah? Pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh keluar rumah tanpa izin ibu. Kalau kamu tetap nekat keluar rumah tanpa izin ibu, mendingan kamu gak usah tinggal di sini lagi. Mendingan ibu kehilangan anak daripada ibu punya anak durhaka seperti kamu. Ibu! Hah? Maya, ibu belum selesai ngomong sama kamu. Pokoknya aku harus temuin Dea sekarang. Gak boleh ada apapun yang ngehalangin mimpi aku untuk jadi artis. Maya, makan yuk, nak. Maya, kamu kemana, nak? Maya, jangan pergi. Kamu jangan pergi. Kamu mau kemana? Maya, kamu mau kemana, nak? Kamu kemana? Ibu tuh udah keterlaluan ya, Bu. Ibu udah memutuskan persahabatan aku sama Dea, Bu. Cuma Dea, Bu, yang ngertiin aku. Maya, seorang ibu itu nggak akan mungkin menjerumuskan anaknya. Tapi kalau teman, kamu nggak akan tahu apa yang akan dia lakukan. Maya, tolong dengerin ibu, Maya. Rasin, Bu. Kalau kamu tetap bergaul sama si Dea, kamu bisa rusak, nak. Ibu jangan pernah halangin mimpi aku. Astagfirullahaladzim. Maya, kamu akan menyesal tidak menuruti kata ibu. Tiba-tiba tuh saya ngelihat kamu kok ada kecenderungan prostitusi ya? Apakah ada tawaran itu ya? Tawaran kayak apa? Dari teman mungkin, yuk ini aja yuk jadi Iya ada tapi aku nggak mau. Ada kan? Ada tapi aku nggak mau. Roro, Dea. Langsung aja kali ya. Saya ini agensi model di Jakarta. Nah, saya melihat kamu ini luar biasa sangat cantik sekali. Nah, saya berminat sekali untuk mengajak kamu bergabung di agensi model saya. Gimana? Apa kamu tertarik? Ini bener nggak ya? Jangan-jangan dia penipu juga. Aduh, gimana ya? Gimana? Balik aja yuk. Kok balik sih? Maaf ya, belum tertarik. Ayo. Ayo. Kok? Mbak, gimana sih? Keluar sih. Tapi kayaknya gue masih belum percaya deh sama cewek itu. Kalau gue ditipu lagi gimana? Loh, Mai, kalau lo netting terus, yang ada hidup lo nggak maju-maju. Kan lo bilang, yang lalu biarlah berlalu. Kalian pasti mikir kalau saya ini adalah penipu ya? Saya ini memang agensi model. Tapi cukup terkenal kok. Ini adalah bukti bahwa artis-artis ini udah pernah saya orbitkan sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri. Nih. Kayaknya dia nggak bohong deh. Lihat portofolionya aja asli. Ya, tapi sih semua terserah kamu aja. Tapi kalau kamu mau, saya bisa mengorbitkan kamu untuk menjadi artis terkenal. Udahlah, langsung aja. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali loh. Iya mbak, aku mau kok jadi artis. Makasih ya mbak udah nawarin aku. Nah, gitu dong. Pokoknya kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya saya janji sama kamu, saya akan mengorbitkan kamu. Kamu pasti terkenal. Tapi saya harus jujur sama kamu. Untuk menjadi seorang artis terkenal itu, kamu harus mempunyai koneksi yang besar. Dan yang paling terpenting adalah kamu harus menemani klien. Apa kamu bersedia? Kalau kamu bersedia, pokoknya nggak akan ada halangan apapun lagi buat kamu menjadi sukses, jadi artis terkenal pokoknya. Saya janji sama kamu. Iya mbak, aku mau kok. Mai, dan
nanti kalau lo udah sukses, jangan lupain gue ya. Ya enggak lah. Lo kenapa sih, Mai? Enggak, ini si Mbak Roro minta gue temuin kliennya di kamar hotel. Kayaknya aneh banget deh. Kenapa harus di kamar hotel ya? Kan bisa di tempat lain. Lo jangan negatif thinking dulu lah, Mai. Lagian kan lo udah tanda tangan kontrak sama Mbak Roro. Kalau misalkan lo batalin nih ya, lo harus bayar denda, dan dendanya tuh gede banget. Iya sih, tapi gimana kalau sampai kejadian Aldi keulang lagi? Dek, gue gak mau. Mai, masih aja sih lo ngebahas soal kayak gitu? Ya udah lupain aja, terserah lo lah. Tapi gue pengen ngasih tau ya ke lo, nggak semua orang itu sama. Dan yang gue tahu ya, orang-orang besar, bos-bos besar, deal-dealannya itu di hotel. Nggak mungkin kan di tempat sembarangan. Wah, memang kamu itu benar-benar cantik sekali. Tapi kamu malam ini harus menemani saya di sini. Anda salah. Saya di sini hanya untuk menemani, bukan memenuhi keinginan Anda. Sudahlah Maya. Jangan sok jual mahal kamu. Kamu sudah dibayar mahal sama saya. Ingat, udahlah. Mas, Kamu jangan teriak-teriak di sini. Kamu sudah dibayar sama saya. Roro, tolong batalin surat perjanjian ini. Apa-apaan ini, hah? Mbak Roro udah ngejual aku. Bukannya ngasih aku kerjaan, malah jual aku ke om-om. Hati-hati kamu ya kalau ngomong. Apaan nih maksudnya, hah? Aku yang ngalamin sendiri, Mbak. Sekarang batalin surat perjanjiannya. Batalin! Sampai kapanpun juga saya nggak akan membatalkan surat perjanjian ini. Mbak, jangan bikin keributan di sini. Atau saya lapor polisi. Yang harus dilaporin polisi itu dia, Pak, bukan saya. Sorry ya anak cantik. Kamu sudah menandatangani surat perjanjian ini. Jadi kalau kamu membatalkan sepihak, kamu yang akan saya laporkan ke polisi. Cepet siniin kertasnya. Kamu lihat ini. Surat perjanjian ini sudah kamu tanda tanganin di atas materai. Itu artinya kamu tidak bisa membatalkan sepihak. Siniin kertasnya. Siniin. Bawa dia. Siap, Mbak. Mbak, keluar. Lepasin. Ayo keluar. Kamu harus membayar denda sama saya. Kurang ajar banget Mbak Roro kayak gitu. Bener-bener jahat itu ya dia. Gimana ya, Dea? Gue udah tanda tangani surat perjanjian itu. Salahnya gue nggak baca teliti apa isi perjanjiannya. Aku nggak tahu deh. Kenapa nggak dilaporin polisi? Biar dia ditangkap terus dipenjara. Enggak. Dan nggak ada korban lain kan? Jangan. Biar Dea. gue yang lapor ya. Jangan, Dea. Jangan. Please jangan laporin ke polisi. Kenapa jangan kalau misalkan kita laporin dia ke polisi? Lo nggak perlu ngelayanin klien-kliennya lagi kan? Ya mau gimana lagi, Dea? Mbak Roro tuh udah ngancem gue. Kalau gue ngebatalin kesepakatan itu, selain gue harus bayar denda gede banget, dia bakal nyebarin surat itu ke media. Biar semua orang nganggep gue itu ikut prostitusi artis. Jadi enggak. Jangan laporin ke polisi. Yang ada masalah ini bakal menyebar kemana-mana dan nama baik gue hancur, Dea. Terus gimana sampai ibu tahu? Aduh. Tapi gue nggak bisa diem aja ngeliatin lo diginiin. Dea, gue tahu niat baik lo ya. Cuman please jangan laporin ke polisi. Gue nggak mau keluarga gue malah kebawa-bawa. Jadi biarin deh, biarin aja. Gue bakal nurutin apa yang Mbak Roro pengen. Gue bakal ngelayanin kliennya dia. Maya? Aldi? Nggak. Benar-benar tuh si Maya. Lihat aja. Aku akan laporkan kamu ke Roro. Lagi-lagi kamu menentang saya dan mencoba kabur dari klien yang sudah saya tentukan. Kali ini saya tidak akan memaafkan kamu. Aku nggak sanggup, Mbak Roro. Aku nggak sanggup kalau harus menjual diri aku dan melayani nafsu klien-klien itu, Mbak Roro. Aku nggak sanggup. Oh,
Oke kalau emang itu mau kamu. Tapi kamu ingat, saya nggak akan segan-segan untuk menyebarkan surat perjanjian yang sudah kamu sepakati sama saya. Dan kalau itu terjadi, bukan cuman harga diri kamu yang hancur, tapi juga karir kamu yang hancur. Halo, ada berita besar. Ada seorang artis baru yang terjerumus prostitusi terselubung. Mbak Roro, aku mohon jangan, Mbak. Aku rela bayar denda berapapun yang Mbak Roro minta. Asalkan aku bisa cepat bebas dan gak harus melayani klien-klien itu, Mbak, aku mohon. Oke, kalau emang begitu. Saya akan memberikan kamu waktu 3 bulan. Tapi kalau dalam jangka waktu 3 bulan kamu nggak melunasi denda-denda itu, lihat ya, saya nggak akan segan-segan untuk melaporkan semua surat kamu itu ke media massa. Ngerti kamu? Baik, Mbak Roro. Aku akan bayar semua denda itu. Ya udah, mau ngapain lagi di sini? Hah? Pergi kamu. Gimana coba aku nyari uang sebanyak itu dalam 3 bulan? Ya Allah. Kenapa Mbak? Aduh, Mbak gak apa-apa kan? enggak. Lain kali hati-hati ya. Enggak apa-apa, makasih ya. Iya. Makasih. Kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa kok, Mas. Aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Enggak perlu, enggak apa-apa kok, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Aku buru-buru dan aku nggak konsen banget. Aku harus ke lokasi syuting sekarang. Lokasi syuting? Yang bener, Mas. Iya, bener. Aku sutradara. Beneran, Mas. Mas beneran sutradara, Mas. Iya, aku sutradara. Dan gini, kebetulan aku lagi cari banyak pemain dan baik karakter. Dan kalau aku lihat-lihat, kayaknya muka kamu bisa deh untuk main di beberapa karakter peran Mas aku. pasti bohong kan? Ya enggak lah Mbak, nggak mungkin aku bohong. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak bisa datang ke lokasi saya aja. Kebetulan lokasi saya ada di dekat danau sini Mbak. Di situ ya, Mas ya? Iya. Makasih, Mas ya. Makasih ya. Pokoknya kalau Mbak mau bergabung, Mbak bisa datang sekarang juga ya, oke? Saya tunggu. Makasih, Mas ya. Makasih ya, Mas. Oke Mbak ya. Yes! Akhirnya alhamdulillah ya Allah, aku bisa main film, bisa main sinetron. Yes! Ngapain sih kita kesini, Mai? Oh enggak, kapok kamu udah dibohongin sama agensi berkali-kali. Ya gue penasaran aja, Dek. Ini sutradara emang bener apa emang dibohongin gue? Gue yakin deh ini sutradara pasti mau bohongin lo. Udah mending kita pulang aja lah. Ya ayo makanya kita cek dulu ke sana bener apa enggak. Tuh kan apa gue bilang? Tuh sutradaranya tuh. Kan gue nggak bohong, Dek. Ayo ke sana yuk. Ayo. Hey, Maya. Akhirnya kamu datang juga. Gimana? Pasti kamu sudah siapkan untuk syuting? Pokoknya kamu tenang aja, Maya. Kamu jangan khawatir. Masalah kontrak dan lain-lain. Itu kita akan bicarakan besok. Dan sekarang, kamu harus ambil kesempatan ini. Karena cerita ini sangat bagus buat kamu, Maya. Ini kesempatan emas buat kamu, oke? Sekarang kamu ikut aku. Aku kenalin sama yang lain ya. Yuk. Perhatian semua. Caca. Oh iya Pak. Ini Maya, artis yang akan bermain di film kita. Oke kok. Gina. Ya saya Pak. Ya. Ini Maya, Gin. Gue pengen lu makeover dia. Lu buat dia secantik mungkin. Rambutnya lu ubah nih ya. Gue nggak mau dia kayak gini. Pokoknya dia harus cantik. Lu ngerti kan? Oke. Cakep. Ayo Maya. Teddy. Gua mau lu kasih kostum dia yang paling oke ya. Lu lihat ukuran badan dia. Dan gua mau baju itu ngikutin badan dia, men. Nggak boleh kegedean, apalagi kelebihan ya. Siap, Mas. Gua mau
pas di badannya. Oke? Oke yuk. Pada kemana ya? Kok nggak ada orang sih? Mana sih biasa pada ngumpul? Mana ya? Mbak, kru-krunya pada kemana ya Mbak? Kok nggak ada orang ya Mbak? Mbak sendirian ya? Mbak? Setan! Setan! Kenapa ya? Kok cuma aku yang bisa ngeliat makhluk halus? Jangan! Pergi! Pergi! Ya, ternyata cuma mimpi. Lo kenapa sih Mai teriak-teriak? Lo mimpi buruk? Gue mimpi dikejar sama genderuwo, Dek. Tapi gue coba kabur terus, ya Allah. Gue takut banget. Yaudah. Mimpinya gak bakal jadi kenyataan kok. Mungkin lo kecapean aja kali, gak usah dipikirin lagi lah ya. Ngomong-ngomong makasih ya, lo udah ngizinin gue nginep di sini. Gue nggak tahu syutingnya sampai malam banget. Gue kan sahabat lo. Gue kan selalu ada. Yaudah lo tidur lagi deh. Kasian lo kecapean. Gue juga tidur deh. Yaudah, gue balik kamar ya. Iya. Dia kemana sih? Jam segini lagi ya. Deh, gue ngeliat kuntilanak di situ. Dia sumpah gue ngeliat kuntilanak di situ. Kuntilanak? Mana gak ada? Lo ngaco ya? Enggak, sumpah beneran gue nggak bohong. Tadi gue ngeliat di situ kuntilanaknya. Cuma bayangan aja kali. Lo kecapean syuting. Yaudah kita pulang aja ya. Kasian lo. Oke, lu dengerin sebentar ya. Dra, gue butuh di sini pendalaman lu. Lu anggap dia bener-bener pasangan lu. Ini scene penting buat kalian berdua. Di sini gue butuh feel, butuh rasa. Gue pengen kalian berdua bisa ngajak penonton itu masuk ke dalam romantisme kalian. Jadi bukan sekedar kalian dialog, oke? Gue butuh rasa kalian, ya. Siap. Lu fokus, oke? Maya, kamu apa-apaan sih? Kamu mau ngapain? Kamu mau bunuh diri? Mau nyemplung ke danau? Ingat Maya, kita lagi kerja. Cukup, kamu fokus. Ayo, ayo. Maya, gue bakal buat hidup lo lebih menderita dari. Kenapa? Semua siap ya? Udah, kalau begitu gue bilang action, lo langsung peluk dia. Jangan ragu-ragu, oke? Lo fokus, ya? Iya, Mas. Oke, semua siap? Ready. Kamera! Sound! Genderuwo! Kamu genderuwo! Genderuwo! Pergi! Genderuwo! Kamu genderuwo! Pergi! Jangan dekat-dekat aku! Genderuwo! Cut! Maya, kamu
kenapa sih? Genderuwo mas, itu genderuwo mas, saya nggak mau Maya, dipegang tenang. sama dia mas. Kamu jangan ngada-ngada. Ini kita lagi syuting film, Maya. Genderuwo mas. Mana ada genderuwo di sini? Dia genderuwo mas, mukanya serem banget, aku nggak mau dipegang. Oke, Maya. Kita istirahat sekarang. Kamu fokusin diri kamu. Oke? Udah semua. Break semuanya. Tapi bener mas. Udah cukup semuanya. Break dulu, istirahat. Break. Maya, kamu tuh kenapa sih belakangan ini halusinasi enggak terus? Oke, fokus ya, fokus. Please, di sini tuh nggak ada apa-apa, jadi nggak perlu mikir aneh-aneh. Fokus. Nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ada apa, Mai? Kamu kan apa sih anak di situ? Kuntilanak ya? Ya bentar. Gua cek dulu ya. Ayo. Ada di situ, Mas. Mana kuntilanaknya? Mana nih? Aduh, nggak ada. Mana kuntilanak? Maya. Mana kuntilanaknya? Aja nih Maya. Iya, nggak ada. Maya gimana? Ada apa, Mai? Ada aja. Sumpah tadi ada di sini. Aku berani sumpah tadi ada di sini. Aku berani sumpah. Buktinya mana? Nggak ada apa-apa. Jangan aneh-aneh deh, Mai. Iya. Ada nih buktinya nih. Mai, lu tuh kemungkinan kecapean, Mai. Jadi lu tuh berhalusinasi yang enggak. Beneran tadi ada di sini. Beneran aku nggak bohong, sumpah. Itu kan dia anaknya ya Allah. Mana nggak ada, itu nggak ada. Lampu itu, aduh. Bener loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Minggir. Itu pintu. Aduh. Ngaco nih si Mai. Ngaco emang bener. Kenapa? Ganggu nih. Yuk, keluar. Jalan banget. Kerja lagi ya. Lagi aja. Tolong jangan ganggu aku, tolong. Pergi kalian semua pergi. Pergi. Mai, keluar, Mai. Mai, tolong Maya, jangan menghambat kerjaan kami, Maya. Enggak, aku nggak mau keluar. Aku nggak mau keluar. Pergi. Keluar. Woi. Ada apa lagi sini? Pak, kayaknya ada yang nggak beres sama si Maya, Pak. Iya, Pak, gak jelas banget Maya kayaknya, Pak. Iya tuh Maya. Maya, lagi-lagi kamu. Maya, kamu keluar sekarang, Maya. Kamu harus siap-siap. Aku nggak mau tahu. Kamu itu cuma memperlambat syuting kita. Kamu kan tahu kita lagi kejar waktu sekarang. Pergi. Maya! Pergi. Kamu keluar sekarang, aku tunggu. Keluar! Maya! Cukup. Kamu itu masih ada 3 scene lagi, Maya. Kalau kamu kayak gini, gimana kita mau kelar cepat, hah? Nggak, Mas. Aku nggak mau kembali ke tempat itu lagi, Mas. Aku takut, Mas. Jangan paksa aku, Mas. Mereka ada di mana-mana, Mas. Mereka terus mengejar aku, Mas. Mereka nggak suka dengan kehadiran aku di Maya! sini. Aku takut. Cukup! Apa yang kamu bilang itu ada halusinasi, kamu gak jelas. Kamu bilang ada kuntilanak lah, genderuwo lah. Mana buktinya? Kami semua yang ada di sini gak pernah ngeliat itu semua. Maya, kamu dengar baik-baik Maya. Jangan gara-gara ulah kamu bisa ngerugiin semuanya. Kamu bisa ngerugiin proyek film ini. Kamu gak kasihan dengan kita semua. Kami ngebangun proyek film ini dengan capek, Maya. Kerja keras, bukan dengan gampang. Oke, sekarang aku minta kamu balik syuting lagi.
Enggak mas, aku nggak bisa mas. Aku nggak bisa mas. Jangan. Kamu bilang nggak bisa. Maya, ini bukan main-main Maya. Hancur semua. Gara-gara kamu kita harus cari pemain baru lagi. Aku minta maaf mas. Kamu bilang minta maaf? Segampang itu Maya kamu minta maaf? Hah? Kamu keluar dari film ini sekarang juga. Dan kamu aku tuntut. Kamu pergi sekarang, jangan tunjukin batang hidung kamu. Mas jangan lakuin itu mas. Film ini impian aku mas, jangan lakuin itu. Impian kamu. Tapi kamu gak mau syuting, kamu ngancurin semuanya. Kamu ngerugiin semuanya. Untung-untung kamu gak aku jeblosin ke penjara Maya. Mas, jangan mas. Kamu pergi sekarang. Dan aku jamin, gak akan ada produser atau sutradara manapun yang mau pakai kamu. Kamu lihat tuh Maya. Kamu nggak lupakan dengan perjanjian kamu sama saya untuk melunasi utang-utang kamu itu selama 3 bulan. Mana duitnya? Mbak Roro, aku nggak lupa mbak dengan janji aku. Tapi aku belum ada uangnya mbak. Dan aku baru dipecat dari film aku mbak. Aduh, saya nggak mau tahu ya. Dan saya nggak peduli. Bawa dia. Ayo ikut. Kasih waktu sedikit lagi mbak, aku mohon. Sedikit lagi mbak, aku mohon mbak. Hanya ada 2 pilihan. Kamu melunasi utang kamu sekarang juga. Atau kamu menuruti kemauan saya untuk melayani semua klien yang sudah saya tentukan. Aku mohon aku nggak mau ngelakuin itu mbak, aku nggak mau mbak. Aku mohon jangan mbak. Udah kamu gak usah nangis-nangis. Udah bawa dia cepetan. Jangan mbak. Ayo Mohon mbak, ikut. kasih aku. Udah kamu Gak perlu kayak gini kan, kasihan dia. Mbak gak perlu kayak gini. Kalau emang dia gak mau nurutin apa kata mbak, saya jaminannya. Dengar ya, kalau sampai kamu nggak menepati janji kamu untuk kamu melayani klien yang saya tentukan, lihat aja ya. Bukan cuman kamu, karir kamu yang hancur, tapi juga teman kamu ini harus menggantikan posisi kamu. Ingat itu. Ya ampun, Sil udah nyelamatin gue. Tadi kalau lo nggak dateng, gue pasti udah dibawa sama mereka deh. Tapi kalau emang lo gak sanggup, biar gue aja yang gantiin ya. Enggak, gue nggak mau lo ngelakuin itu deh, gue nggak mau. Tapi gue gak bisa ngeliat lo dipaksa terus sama Mbak Roro. Kalau emang dia bener ngelakuin ancamannya gimana? Nama baik lo bisa hancur. Kalau nama baik gue yang hancur, orang-orang gak bakal ada yang peduli. Orang-orang juga gak bakal ada yang tahu, Mai. Mulai sekarang, gue akan nurutin perintah Mbak Roro. Gue akan ngelayani semua klien-kliennya dia. Lagi pula gue juga udah dipecat dari film gue. Harapan gue jadi artis udah gak ada deh. Kamu yakin Maya mau menemani saya? Jangan kayak kemarin. Kamu malah kabur. Aku minta maaf ya Om atas kejadian waktu itu. Aku masih gugup karena aku belum pernah ngelakuinnya. Tapi sekarang aku udah tahu kok Om apa tugas aku. Aku terpaksa melakukan semua ini. Karena aku nggak mau deh yang harus jadi korbannya. Semua ini salahku juga. Karena aku terlalu obsesi untuk menjadi seorang artis. Maafin aku, Bu. Kalau aku mengecewakan Ibu. Aku terpaksa, Bu. Jadi Bapak puas kan? Puas. Terima kasih, Ro. Kamu memang luar biasa.
Saya senang mendengarnya. Ya udah kalau gitu silakan dilanjutkan bersenang-senangnya. Saya tidak akan mengganggu. Oke? Tunggu. Gimana caranya kamu meyakinkan Maya supaya bisa menuruti perintah kamu? Ini semua berkat sahabatnya yang namanya Dea. Dia itu pinter banget aktingnya. Jadi dia itu sok-sok pura-pura peduli untuk menggantikan posisinya Maya. Jadi semua ini rencana Dea, sahabat aku. Kenapa? Hah? Kamu kaget ya? Dan pasti kamu gak nyangka kan kalau selama ini ternyata sahabat yang selalu melindungi kamu. Ternyata dia yang udah menjebak kamu. Gak mungkin Dea kayak gitu. Mbak pasti bohong kan? Dea gak mungkin ngejebak aku kayak gitu. Mbak pasti cuma pengen ngadu domba aku sama Dea kan? Iya kan? Ya udah, semua itu terserah kamu. Tapi asal kamu tahu ya, Dea itu anak buah aku. Dan satu hal lagi, dia juga yang menyuruh aku untuk menjebak kamu. Nggak mungkin. Mbak jangan bohong, Mbak. Nggak mungkin Dea kayak gitu. Siapa juga yang bohong? Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama Pak Danu. Pak, iya kan? Pak Danu tahu semuanya, kamu tanya aja sama Pak Danu. Gimana Pak? Nggak mungkin. Oh, di mana Dea? Mana nih? Lo jelasin sama gue sekarang kenapa foto gue ditaruh di sini? Balikin barang gue. Ngapain lo masuk kamar gue tanpa izin? Lancang banget lo ya. Lo jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa foto gue ada di sini? Apa bener lo yang ngejebak gue ke dalam prostitusi ini? Hah? Apa bener lo anak buahnya Mbak Roro? Jawab! Iya benar, gue yang ngaku. Lo selama ini pura-pura baik sama gue, tapi ternyata lo otak dari ini semua, iya kan? Iya, gue yang ngatur semuanya. Mulai dari lo diteror, diguna-guna, sampai akhirnya lo dihantuin sama kuntilanak dan gundurwo. Balikin sih! Jadi selama ini lo yang udah guna-guna gue. Kenapa lo bisa setega ini Dea? Kenapa? Gue kurang baik apa sih sama lo? Salah gue apa sih? Gue sampai jadi anak durhaka gara-gara lo. Gue lebih memilih lo daripada ibu kandung gue sendiri. Kenapa Dea balasan lo kayak gini ke gue? Kenapa? Lo tuh gak ada salah apa-apa sama gue. Tapi gue iri sama hidup lo tuh yang terlalu lurus. Lo punya nyokap yang selalu perhatian sama lo. Sedangkan gue berjuang keras sendiri. Dan lo tahu, jalan satu-satunya supaya gue bisa keluar dari situ adalah menjadikan lo sebagai tumbal. Bener-bener jahat. Selama ini gue udah nganggap lo kayak teman baik gue sendiri. Dan harusnya teman baik itu rela berkorban demi temennya. Bukan yang malah ngejelumusin kayak lo. Apa lo bilang? Sahabat sejati. Nggak ada tuh yang namanya sahabat sejati. Yang ada kepentingan abadi. Dan satu lagi yang gue benci dari lo itu adalah keluguan lo, kepolosan lo, bikin gue muak tau nggak? Itu balasan lo. Karena lo dipermainin arti persahabatan. Mulai sekarang, gue gak mau berteman sama lo lagi. Gue gak sudi ngeliat muka lo lagi. Yakin aja lo ya, Mai. Gue bakal balas semuanya. Ya, jangan terlalu loyal sama temen. Karena nanti kita yang ditusuk. Bodoh. Kenapa aku harus dengar semua ucapan Dea, ya Allah. Maafin Maya, Bu. Maafin Maya, Bu. Maya gak pernah dengerin semua kata-kata Ibu. Maya udah durhaka sama Ibu. Maya lebih memilih Dea daripada Ibu. Maafin Maya, Bu. Aku udah gak kuat, Bu. Aku gak bisa ngejalanin ini sendirian, Bu. Maya, Ibu gak apa-apa, Nak. Ibu, maafin Maya, Bu.
Dea itu bukan teman yang baik, Bu. Dea itu jahat, Bu. Apa yang terjadi sama kamu, Maya? Dea udah menjebak aku, Bu. Dia menjebak aku ke dalam prostitusi berkedok artis, Bu. Ini bukan keinginan aku, Bu. Aku minta maaf. Ya Allah, Maya. Astagfirullahaladzim. Dia juga sudah mengguna-guna aku, Bu. Aku setiap hari diteror, Bu, sama dia. Maya, semarah-marahnya seorang ibu sama anaknya, dia nggak akan mungkin benci sama anaknya. Tapi ibu senang kamu udah kembali ke ibu. Nanti ibu akan bantu kamu memperbaiki semuanya. Ya nak ya? Ya, sama. Aduh, lepasin ini apa-apa sih? Ayo ikut. Saya nggak mau. Ayo ikut. Gak sama. Lepasin sih. Kamu terlibat kasus prostitusi. Biarkan nanti jelaskan saja di kantor. Bapak jangan sembarangan ya. Saya nggak salah apa-apa. Ayo ikut. Saya nggak salah apa-apa sih. Ayo ikut. Siapa ya yang laporin prostitusi itu? Ibu, Maya. Ibu yang melaporkan mereka. Supaya nggak terjadi lagi korban seperti kamu, nak. Ayah. Maya, gimana kabar kamu? Sebelumnya aku minta maaf Maya, kalau mungkin kedatangan aku ke sini mengganggu. Tapi kedatanganku sini, aku ingin mengajak kamu untuk bisa bermain di film aku. Gimana? Mas Dimas pengen ngajak aku main film lagi? Ya, aku ingin mengajak kamu untuk main film di judul terbaru aku Maya. Dan di sini aku yakin di judul film terbaru aku ini, nama kamu akan booming lagi. Gimana? Kamu terima? Aku nggak tahu, Mas. Kenapa, Maya? Kamu takut tertipu lagi? Insya Allah kali ini nggak akan tertipu. Soalnya ibu yang akan nemenin kamu langsung ke lokasinya. Satu lagi Maya, pokoknya di sini kamu jangan khawatir. Di film terbaru kamu ini, nama kamu pasti akan naik Maya. Dan aku yakin itu. Dan satu hal lagi, ibu kamu di sini bisa langsung jadi manajer kamu. Jadi kamu ya tenang-tenang aja lah. Ibu beneran, Bu? Aku boleh main film lagi, Bu? Iya, Maya. Ibu bener. Kali ini ibu akan mendukung kamu 100%. Ibu nggak akan lagi menghalang-halangi kamu. Karena ibu tahu ini adalah impian kamu dari dulu. Ibu makasih banyak ya, Bu. Karakter kamu di sini menarik sekali. Kamu bisa memainkan perasaan kamu dan bisa di sini kalimat-kalimat ini. Terus tanya kamu. Ya. Pak, lapor ready ya, Pak. Oke. Ready. Pak, Harus lebih real banget itu. Oke, yuk kita mulai. Go, kita tag ya. Maya, dulu, Mbak. Mama dong, sampai dulu.